Pemirsa, polisi menggelar prarekonstruksi kasus kematian Brigadir Joshua di rumah Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Prarekonstruksi dilakukan tanpa Irjen Verdi Sambo dan Baradae. Tim Inafis dan Puslap 4 Polri mendatangi rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Petugas menggelar prarekonstruksi kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kegiatan ini dilakukan untuk mereka ulang adegan kasus penembakan. Namun dalam prarekonstruksi yang digelar tertutup, dilakukan tanpa kehadiran Irjen Verdi Sambo maupun Baradae. Keduanya baru akan dihadirkan saat proses rekonstruksi mendatang. Ya, kalau di PMJ, prarekon itu harus ada peran pengganti. Ya, peran pengganti sesuai dengan hasil keterangan para saksi dan juga temuan dari tim Lafor, Inafis, Dokpol itu dipadukan. Ya, setelah dipadukan, ya, penyidik kalau misalnya ada hal yang lain yang masih harus didalami dalam proses penyidikannya, itu harus didalami. Ya, setelah dari PMJ, kita langsung melihat bagaimana objek TKP yang sebenarnya. Nah, itu yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Ya, oke. Terus kemudian rekan-rekan, bentar dulu. Nanti prarekon nanti secara teknis nanti biar Pak Dir ya. Saya perlu meluruskan juga. Masih ada beredar di beberapa media yang menyebutkan bahwa CCTV rusak, kemudian kenapa diketemukan CCTV yang lain? Ini saya perlu luruskan kepada teman media biar tidak lagi istilahnya berpersepsi lagi. Sehingga muncul spekulasi lagi yang justru akan membuat permasalahan ini tidak clear. CCTV yang rusak, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, ini CCTV yang di TKP. Tapi CCTV yang sepanjang jalur ini, di sekitar TKP, ini sudah diketemukan oleh penyidik. Demikian juga kemarin saya sampaikan, CCTV dari sepanjang jalan, dari mulai Magelang sampai dengan TKP sini, itu juga sudah diketemukan oleh penyidik. Sebelumnya prarekonstruksi juga sempat digelar di gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya Jumat malam. Kegiatan ini menggambarkan peristiwa penembakan yang terjadi di rumah Irjen Verdi Sambo Jumat 8 Juli lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca menjalani operasi pengangkatan proyektil, istri anggota TNI masih dirawat intensif di Rumah Sakit Hermina Banyumanik, Semarang. Saat ini korban dijaga ketat tim gabungan dari TNI Polri dan didampingi LPSK. Istri anggota TNI korban penembakan orang tak dikenal di depan rumahnya di Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina Banyumanik. Pasca operasi pengangkatan proyektil, kondisi korban semakin membaik. Selain ditangani oleh tim kesehatan, korban penembakan juga dijaga ketat. Petugas gabungan TNI Polri ditempatkan di luar dan di dalam rumah sakit. Korban beserta keluarga juga mendapatkan pendampingan dari tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kita sedang komunikasi tadi dengan LPSK. Nanti saya dan tim akan mendampingi tim LPSK ke rumah sakit untuk melakukan proses formal. Dalam kasus ini tim gabungan menangkap 5 pelaku penembakan. 4 orang merupakan pelaku penembakan dan 1 pelaku merupakan pemasok senjata api. Selain kelima anggota komplotan, tim gabungan juga memburu keberadaan Koptu M yang diduga terlibat dalam kasus ini. Sudah masuk dalam kategori tindak pidana militer, sehingga yang bersangkutan oleh pimpinannya ataupun komandan batalionnya melaporkan kepada pimpinan, dibarengi dengan pelimpahan perkara kepada penyidik. Saat peristiwa terjadi, Koptu M sempat mengantar istrinya ke rumah sakit akibat terkena tembakan. Namun usai peristiwa tersebut, Koptu M justru menghilang tanpa izin Komandan Kesatuan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kedua orang tua anak yang dirantai di Bekasi menjadi tersangka tindak kekerasan dan penelantaran anak. Petugas juga mengamankan rantai dan kunci gembok serta kain yang digunakan untuk menganiaya korban.
Polres Metro Bekasi Kota menaikkan status kepenyidikan kasus bocah yang dirantai kakinya oleh orang tua di Jati Asih, Kota Bekasi. Hal itu setelah ditemukan adanya tindak pidana yang dilakukan kedua orang tua korban. Polisi mengamankan barang bukti berupa rantai, gembok, dan kain. Pihak penyidik juga sudah mendapatkan hasil visum dari RSUD Kota Bekasi, di mana hasil visum menampilkan adanya luka lebam di pergelangan kaki dan tangan korban yang diduga merupakan bekas ikatan rantai. Didapati dugaan tindak pidana yang terjadi pada peristiwa video viral tersebut. Kemudian kami sudah menerima hasil visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, di mana terdapat luka lebam di sekitar pergelangan kakinya. Mungkin itu akibat dari rantai yang diikat oleh orang tuanya, dan di pergelangan tangan sebelah kiri. Saya pikir itu juga karena ikatan dari orang tuanya. Status orang tuanya saat ini gimana? Status orang tuanya masih jadi saksi. Nanti kita kumpulkan alat-alat buktinya dulu. Nanti akan kita lakukan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya siapa-siapa saja. Dari hasil pemeriksaan sementara, orang tua korban melakukan itu karena khawatir anaknya yang berkebutuhan khusus akan merugikan lingkungan sekitar. Mereka berinisiatif mengurung anak mereka sendiri dengan cara dirantai. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang emak-emak di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara membuat konten di media sosial yang ia miliki yang menghina Ibu Negara Iriana Jokowi. Pelaku pun digelandang ke Polres Muna. Viral video seorang perempuan diduga menghina Ibu Negara Iriana Jokowi. Dalam video tersebut sang emak-emak merekam sendiri dan mengunggahnya ke akun media sosial miliknya. Tidak hanya berisikan kalimat makian dan hinaan, perempuan dalam video tersebut bahkan juga meludah. Selain mengaku sebagai warga Kendari, Sulawesi Tenggara, ia diketahui juga bertugas sebagai bidan di salah satu puskesmas di Kabupaten Muna. Tak butuh waktu lama, pelaku diamankan pihak berwajib Polres Muna. Foto penangkapan dan pemeriksaannya pun beredar di media sosial. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku pencurian mesin traktor pembajak sawah di Tasikmalaya, Jawa Barat babak belur dihajar massa. Pelaku tertangkap basah saat akan melancarkan aksi untuk yang kesekian kalinya. Inilah video amatir saat 3 komplotan pelaku pencurian mesin traktor pembajak sawah dihakimi warga di Kampung Cibojong, Pasir Kilang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. 1 dari 3 pelaku mengalami luka parah hingga harus dibawa ke ruang IGD RSUD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Diketahui ketiga pelaku ini telah melakukan aksi pencurian sebanyak 10 kali di lokasi yang berbeda di wilayah Tasikmalaya. Barang curian yang mereka dapatkan dijual ke penadah dan hasilnya dibagi rata. Selain mengamankan 3 orang pelaku, polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti. 3 orang tersebut akan diserahkan oleh masyarakat, ya. Diduga pelaku mesin traktor, dan diserahkan ke Polsek. Namun keadaannya pertama dibawa ke Puskesmas Mamajaya, diobati, yang satu dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Soekarjo. Kini kasus tersebut ditangani Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Harga minyak goreng kemasan kembali naik Rp1.000 menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Pedagang masih menunggu janji pemerintah disediakannya minyak kita di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Pasca kembali normalnya harga minyak goreng beberapa waktu lalu, kini
Harga minyak goreng curah di pasar kota Bandung kembali mengalami kenaikan. Harga minyak goreng curah yang semula Rp14.000 per kilogram, kini kembali naik Rp1.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga karena kosongnya stok dari distributor. Selain itu, para pedagang juga menantikan minyak kita untuk dapat beredar di pasar tradisional dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat. Meski stok minyak goreng curah di distributor menipis, namun para pedagang masih dapat membeli 16 kg untuk kembali dijual kepada masyarakat. Selain itu, penerapan pembelian minyak goreng dengan sistem digital atau sistem pembelian dengan aplikasi Peduli Lindungi juga masih enggan dipakai oleh pedagang. Dikarenakan dianggap mempersulit jual beli minyak goreng di pasar tradisional. Belum datang kalau minyak kita itu. Tapi saya dengar atau saya melihat berita dari Jabodetabek udah ada gitu, sebar di pasar-pasar. Untuk sementara ini sendiri harga minyak di sini kayak gimana sih Pak? Kalau di sini kalau yang ada di distributor jual sekarang 15.000 per kilo. Tadinya kan 14.000, naik 1.000 per kilo. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, tim Satgas Pangan gelar sidak pasar ke sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo. Dalam sidak pasar, Satgas Pangan masih menemukan sejumlah barang komoditas sayur seperti cabai merah dan minyak goreng curah yang masih tinggi harga jualnya. Harga cabai merah yang masih menembus Rp85.000 per kilogram. Sementara untuk minyak goreng curah antara Rp15.000 hingga Rp15.500 per kilogram yang dijual dalam plastik maupun kemasan botol. Memang ada beberapa harga yang memang relatif masih cukup tinggi dan juga ada yang masih di atas rata-rata. Seperti kita melihat harga cabai merah sekarang masih di kisaran Rp85.000, kemudian minyak goreng tadi kita temukan masih ada yang di harga Rp15.000. Terus kemudian animo masyarakat berbelanja juga cukup ramai. Artinya walaupun harga ini relatif ada beberapa harga yang tinggi, tapi juga tingkat daya beli masyarakat juga sudah cukup meningkat. Untuk memantau harga sejumlah barang kebutuhan pokok warga, tim Satgas Pangan Sidoarjo baik dari pemerintah setempat bersama TNI Polri akan tetap melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar tradisional dengan sistem acak. Dari Bandung dan Sidoarjo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pengunjung Citayam Fashion Week dibubarkan petugas karena melewati jam malam. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews.